Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live. Hari ini 31 Juli adalah hari ulang tahun Harry Potter. Harry Potter ulang tahun. Penyihir paling top dari Hogwarts. Tapi untung setting novel dan filmnya di Inggris. Oh, kenapa tuh? Coba kalau di Indonesia. Harry Potter kalah sakti, minder, pensiun dini. Karena Kalah sama koruptor. Nggak pakai mantra, anggaran hilang. Nggak pakai tongkat, proyek fiktif jalan. ngeri. Jadi tersangka masih bisa bebas. Nggak pakai sapu terbang, saking saktinya Voldemort sama Dumbledore langsung akur sungkem sama koruptor. Bisa aja saya. Gimana penonton akhir bulan, semangat kan? Kalau kerja harus semangat. Jangan kelamaan nganggur, diblokir loh. Ya udah kita langsung aja, kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini kita bahas tentang Indonesia, negeri yang kaya sumber daya dari batu bara sampai batu akik. Betul. Tapi juga kaya sumber masalah. Salah satunya premanisme. Udah betul. Mau itu pasar, terminal, sampai kawasan industri, semua nggak luput dari sentuhan tangan-tangan tukang nagih yang nggak pernah kasih struk. Oh iya. Kadang pakai rompi, kadang pakai dasi. Tapi satu misi. Iya. Datang nggak diundang tapi minta uang. Misinya Gia. Mereka bahkan bisa ikut nimbrung proyek investasi. Kayak temen nongkrong yang nggak pernah patungan, tapi pesen kopi duluan. Disuruh patungan bilangnya lagi ada kebutuhan. Template. Preman-preman ini bukan cuma ganggu keamanan, mereka bikin pelaku usaha deg-degan. Betul. Usaha baru mau jalan, langsung dipalak setoran. Belum dapat keuntungan, pengusahanya udah jantungan. Iya. Bukan karena kalah dalam persaingan usaha, tapi kalah karena dikit-dikit dimintain jatah. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo akhirnya merespon soal penyakit premanisme yang bandel kayak jerawat di jidat. Udah pakai krim pagi, siang, sore, malam, kasih lidah buaya, lidah monyet. Lidah mantan kalau bisa. Nggak hilang juga tuh jerawat. Aduh, iya malah sakit. Nah. Tapi ini bukan preman berjaket jeans yang nongkrong sambil nyeruput kopi saset. Tapi ini soal preman yang mainnya di kawasan industri. Tempat yang harusnya aman malah dijadikan sarang manusia gabut minta setoran. Modal proposal, seragam, kadang baju bercorak, kadang pakai jas, kadang pakai jurus tenaga dalam, kadang pakai jurus kenal orang dalam. Tujuannya sama-sama malak. Jadi kawasan industri yang seharusnya jadi zona investasi malah jadi zona pungli. Pengusaha dan satpam pabrik kerjanya tiap hari tebak-tebakan. Hari ini yang nongol siapa ya? Preman, oknum, atau abang-abang aku LSM? Gak taunya yang keluar biawak rawa. Nah, dalam konferensi pers di kantor pusat APindo Selasa kemarin, Wakil Ketua Umum APindo Sani Iskandar bilang, fenomena ini udah nyebar. Gak cuma di Jawa tapi udah nyebar kemana-mana. Persis kayak mantan toksik, kerjaannya beredar mulu. Di tongkrongan nongol, di kondangan temen nongol, lagi di WC aja tiba-tiba nongol. Udah kayak algoritma FYP, makin gak penting makin sering nongol. Tiba-tiba ada drama Zimbabwe nih. Ujuwe uwe osas. Jadi jangan heran sekarang premanisme udah bukan masalah lokal tapi jadi masalah nasional. Sani bilang di Jawa, kawasan industri di Tangerang, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah sampai Jawa Timur udah jadi sarang gangguan. Preman di mana-mana nongolnya nggak ada aba-aba. Bahkan di Subang yang katanya mau jadi kawasan industri masa depan, malah udah dirusak duluan.
Sementara di luar Jawa juga nggak kalah heboh. Batam yang harusnya jadi pusat industri dan investasi nasional malah berubah kayak lahan parkir liar. Belum angkat pantat udah diminta bayar. Mana mahal. Tapi giliran ditanyain, kalau motor hilang tanggung jawab siapa? Dianya ngeles. Lah kan barang pribadi tanggung jawab pribadi. Saya di sini cuma cari rezeki aja, Bang. Bahasanya sih halus, gayanya nyolot. Kan jadi sebel. Cubit nih. Menurut Sani, gangguan keamanan model begini nggak muncul tiba-tiba. Kayak gebetan yang tiba-tiba update WA tengah malam. Jelas bukan iseng tuh ya. Ada maksud. Dan ada tujuan. Kalau cuma pengen ditelepon sih gampang. Nah, kalau pengen dibawain bubur ayam setengah porsi, ayam sama buburnya dipisah, pakai telur setengah mateng, kuningnya nggak boleh pecah. Pakai kacang tapi 8 butir aja. Takut jerawatan. Geneup ul. Puyeng lu. Udah muter nyari, pas dimakan buburnya diaduk. Ngapain tadi requestnya pisah-pisah, Bambang? Balik lagi soal premanisme, kata Sani akar masalahnya sering lebih dalam soal ketenaga kerjaan. Waktu serapan tenaga kerja seret atau banyak yang kena PHK, tekanan ekonomi makin gila. Ujung-ujungnya banyak yang banting setir jadi preman, modal nekat, otot, sama stiker di helm. Tekanan hidup bikin logika bengkok. Daripada nganggur mending palakin yang kerja. Lagi nganggur. Bokek. Nganggur. Bokek. Uye. Sayangnya penindakan aparat masih belum maksimal. Masih bersifat musiman. Hari ini dirazia, besok premannya libur hilang. Minggu depan razia nggak ada, premannya nongol lagi. Preman-preman ini punya jam kerja fleksibel. Shift pagi kalau nggak ada razia, shift sore kalau lagi ada razia, kalah penonton. Shiftnya pagi, siang, sore, malam. Tapi tetap semangat ya. Jangan nganggur. Nanti diambil negara. Yang lebih bahaya, kata Sani, kerugian dari premanisme tuh nggak cuma bikin pusing pengusaha yang udah jalan, tapi juga bikin kabur calon investor yang baru niat nyemplung. Betul. Ngurus izin aja ribet. Masa harus ngasih upeti? Ini juga dikuatin sama analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani. Dia bilang premanisme itu bukan cuma masalah keamanan, tapi masalah ongkos yang ngabisin cuan, namun nggak bikin pertumbuhan. Preman-preman ini ikut nimbrung di rantai distribusi dan konsumsi. Tapi kontribusinya nggak cuma nihil tapi minus. Coba bayangin lo cuma pengen beli ciki buat anak harganya 1.500 di minimarket. Tapi kudu bayar parkir motor 2.000 misalnya. Ke abang-abang yang tiba-tiba muncul pas lo mundurin motor. Nah harga ciki kan jadi 3.500. Cuma gara-gara lo ngerem sama kunci stang. Pungli skala mikro sih cuma bikin ngedumal. Tapi kalau pungli skala makro bisa bikin usaha ambyar. Kecil-kecil lama-lama investasi bubar. Makanya kata Ajib, kalau Indonesia mau bersaing secara global, jangan cuma jago di meja perundingan dagang. Tapi penting untuk segera menciptakan ekonomi biaya rendah. Dan salah satu caranya adalah basmi premanisme. Mulai dari yang tampangnya aut-autan nongkrong di parkiran sampai yang stylish pakai setelan ngomongnya punya kenalan pejabat. Tapi dikit-dikit minta setoran. Karena preman sekarang sudah berevolusi. Dulu bentuknya sangar, tato sebadan badan. Sekarang gayanya sopan, ngomongnya soft spoken. Fashionnya ala-ala konsultan. Ini yang bahaya kalau datang gayanya cool terus bilang aku tuh bukan orang yang kasar. Hatiku lembut kayak kapas. Lembut sekali. Tapi kalau setoran telat bayar, hidungmu kututup kapas. Atut bingit bang. Cukup sudah rakyat dicekek sama preman jalanan, dijepit ormas yang kerjaannya minta uang keamanan, dan disikut sama preman berdasi di balik meja birokrasi. Betul.
betul. Negara harus segera bertindak, jangan hanya memilih diam dan pura-pura nggak lihat. Padahal aksi preman lebih bahaya daripada warga yang demo kebijakan. Betul. Premanisme bukan cuma bikin jalanan serem, tapi bikin ekonomi melempem. Kalau ekonomi mau sehat, kalau rakyat mau aman, bersihin preman mulai pinggir jalan sampai ke lingkaran kekuasaan. Iya, betul. Ingat, negeri ini udah cukup mahal buat ditinggali, jangan tambah biaya lagi pakai pungli. Download Metro TV Extend sekarang.